Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul ibadati lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ulama anal ajilla, para kiai, bunyai, para ustadz, ustadzah, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Mas Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2023 dan insya Allah sambung 2025-2030. Itu pun kalau beliau tidak ditugaskan di salah satu pos kementerian. Kita doakan dimanapun beliau mendapatkan amanah tugas, mudah-mudahan membawa maslahah, manfaah dan barokah untuk masyarakat Indonesia. Yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan, PJ Wali Kota Mojokerto yang ganteng, yang elegan, yang keren, agak endel-endel dikit, Mas Muhammad Ali Kuncoro, SSI PMSI bersama Ibu, juga idola kita khususnya ibu-ibu muslimat dan seluruh warga kota Mojokerto, Neng Hajah IPS Ita Purnama Puspita Sari, keliru Purnama. Karena ngundang saya baru sekali, jadi lupa saya. Neng Ita Puspita Sari, Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023. Dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto ini. Juga calon-calon wali kota yang malam ini juga hadir, pesaing-pesaing neng kita ada, cuma di belakang. Hadir Pak Kajari dan yang mewakili Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, para kepala OPD dan seluruh pejabat di Pemkot Mojokerto, semuanya yang kita hormati. Cak Fandi bersama Liwaul Hamdi yang kita cintai, kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Ramadan adalah madrasah, tempat di mana kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang berharga, yang mahal. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan agar kita menjadi insan-insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka
Kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Saya ulang, ini quotes pertama, tolong nanti dibikin status atau story. Nah, daripada nggawe status galau tingkat dewa, kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sudah kita lalui. Dan tentu kita berharap semoga kita masih diperjumpakan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Sekalipun demikian para jamaah, kita patut waspada, siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Nggak ada jaminan kalau tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan lagi. Orang yang Ramadannya terakhir kali tahun ini itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah selama ceramah berlangsung dia main HP. Nggak mau dengerin dan nggak mau memperhatikan ceramahnya. Itu tanda orang yang Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Ibadah khusus itu adalah ibadah syam atau ibadah puasa. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ada satu malam istimewa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam keagungan. Jadi 3 keagungan Ramadan ini saja yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15 menit. Mohon maaf, ini perjanjiannya tadi saya naik dan mulai ceramah jam 8.30 menit. Nah, ternyata saya baru pegang mic mulai ceramah jam 9:50 menit gara-gara nunggu makhluk ganteng di sebelah saya ini. Jadi kalau ceramah saya cuma sebentar, ya salahkan beliau, jangan salahkan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok harapan kita mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali. Al-Quran adalah SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Mohon izin Mas Emil, saya ngajinya harus pakai bahasa kayak gini karena ini ngajinya di kota. Nah, beda kalau saya ngaji di dusun-dusun itu saya pakai bahasa Jawa nyel. Tapi karena ini yang saya hadapi orang-orang kota meskipun agak oon, ya terpaksa saya pakai bahasa agak tinggi dikit. Fungsi utama Al-Quran itu ada 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsi utamanya ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatim minal huda, penjelasan detail dari petunjuk global tadi. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Jadi Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Para jamaah, cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo kuwabeh melu nyaut mulia, sing gak melu nyaut mati dhisik. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya pada bulan Ramadan, sehingga dari semua bulan, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang paling mulia. Tempat dimanapun di bumi ini yang digunakan untuk mengaji dan mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling. Majelis apapun kalau di dalamnya dibacakan ayat Quran pasti menjadi majelis yang paling. Wes, pokok siapapun apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Karena tadi sudah disampaikan oleh orang ganteng di samping saya, Al-Quran itu mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Di saat semua mukjizat dari para nabi dan para rasul sudah bisa diterjemahkan dengan sainitas modern, semua mukjizat sudah bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan modern, sudah bisa dijawab oleh teknologi canggih, tapi Al-Quran tetap midad, lestari ila yaumil qiyamah. Coba, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Kalau tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah itu enggak laut luas, enggak, lebih tepatnya selat, enggak begitu luas kok. Itu tongkat Nabi Musa dipukulkan jedet jadi jembatan. Sekarang udah dijawab sama Suramadu. Bahkan Suramadu lebih panjang daripada Laut Merah. Loh iya, Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, pemain sirkus iso kabeh. Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa, limbati kabare ya nggak apa-apa. Nabi Isa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, ilmu medis, ilmu kedokteran, semua udah bisa kok. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Coba, orang yang nggak percaya dengan kemukjizatan Al-Quran itu kebangetan. 30 juz, 114 surah, begitu banyak, begitu tebel, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada di dunia ini buku atau kitab yang tebelnya kira-kira seukuran Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah mendengar lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka. Karena memang nggak bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal bisa. Bahkan maaf, orang yang punya keterbatasan penglihatan, tunanetra, nggak bisa melihat
itu bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh tanpa kelewatan satu huruf pun, padahal nggak bisa melihat. Sedangkan matamu yang melorok-melorok itu, jangankan hafal, ngelihat aja jarang. Kenapa? Karena matamu lebih sering menelengi HP daripada Quran. Betul? Coba yang hadir di sini lebih banyak mana? Baca Quran sama TikTokan? Lebih sering lihat Quran apa Instagram? Ya, nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung, iPhone, Oppo itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang rajin baca Quran termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu kangen banget, rindu berat sama 4 orang. 1, talil Quran, orang yang ahli baca Quran. 2, wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. 3, wa mut'imil ji'an, suka memberi makan yang lagi kelaparan, dermawan, suka membantu. Yang 4, wasshaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 amaliyah ini sentralnya ya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan yang lagi kelaparan, bersedekah, puasa. Ini 4-4-nya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong 4 orang yang dikangeni sama surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga, malah surga yang kangen pengen dimasuki. Jadi ada riwayat yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur, itu sudah dapat Sherlock. Ada panitia yang jemput, enak, dijemput sama panitia, dituntun, diajak menuju ke surga. Jadi enak, ono panitiane pakai patwal, apalagi kita kan nggak pengalaman daerah sana. Nah ini ada yang jemput, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini untuk rajin baca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak pengen keluarganya bahagia apa mboten? Pengen keluarganya bahagia apa mboten? Ada jamunya. Apa itu jamunya? Ya banyak baca Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan sholat dan perbanyak baca Al-Quran. Apa hubungannya baca Quran dengan keluarga bahagia? Para jamaah, keluarga itu adalah terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Mbok gak semangat kok. Keluarga itu terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Lah, suami iku wong, istri iku ya wong. Jadi keluarga iki kumpulane wong. Lah wong iku asline kuburan. Kuburan wedhus, kuburan sapi, kuburan ayam. Loh, jadi yang saya hadapi ini semuanya kuburan. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ibu bapak pernah makan daging kambing apa enggak? Nah, berarti wis ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Pernah makan daging sapi? Berarti kan wis ana sapi mati dikubur ning weteng sampean. Dadi wong Kota Mojokerto ki ayu-ayu tibake kuburan. Kuburan kambing, kuburan sapi. Nah, kuburan itu sifatnya angker. Betul? Halo? Kuburan itu sifatnya angker. Betul? Mulane aja kaget kadang ana wong ketemu bojo iso girap-girap wedi. Wong wedok enak-enak ning omah, ngerti sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapo mulih wong iki? Mergo ancen ketemu kuburan. Halo. Dadi wong lanang iku apa? Kuburan, wong wedok iku apa? Ayo to nyaut, wong lanang iku apa? Wong wedok iku apa? Lah wong lanang rabi wong wedok berarti kuburan rabi. Mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer ku berarti kuburan lungguh jejer.
Lanang wedok sak bojone pijet-pijetan berarti kuburan mijeti. Nah, terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterusno nek kelon. Ngono ku iso metu kuburan cilik ngono. Mbuh wong ngono. Lah kuburan cilik iki gede terus dibaleni meneh nek kelon. Iso metu kuburan cilik meneh. Mbuh wong ngono. Bareng kuburannya mundak gede dipindoni meneh nek kelon metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumahi penuh kuburan. Jadi kadang sak omah ono kuburan 7, kuburan 8. Lah kuburan iki sifatnya angker. Angkere kuburan akan hilang kalau sering dibacakan Al-Qur'an. Ibu bapak adik-adik kalau nggak percaya di daerah sekitar sini misalnya ada kuburan yang terkenal angker. Coba pakai khataman Quran di situ. 3 kali aja. Nanti perlahan-lahan angkernya kuburan itu akan hilang. Soalnya wis petuk pengapesane. Opo ae kapan petuk pengapesane pepleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau udah ketemu pengapesane pepleh. Bu, kayak hidung keluar darah terus apa namanya? Mimisen. Iku sampeyan paringi kapas tetep ae metu darahe. Sampeyan paringi kain tetep ae keluar darahe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas sek tetep keluar darah. Begitu dikasih daun suruh set mampet. Soale wis petuk pengapesane. Tunggale ada istri cerewet, kata dinasehati tambah banter. Bareng ditempleki dhuwit plek. Sepi. Terus mundur. Anteng ngono. Mergo wis ketemu pengapesane. Nah, rumah yang penuh dengan orang-orang angker itu kalau sering dipakai baca Al-Qur'an, ketemu pengapesane angkere hilang sehingga nanti perlahan-lahan rumah itu akan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, masih ada waktu 5 menit. Ramadan iya ya menengo. Gak melurun cerewet. Wong Mas Emil sing ape nambahi meneng ae kok. Yang kedua, biasanya kalau ketemu suka gitu. Nek PC mbuh lek PC iki. Yang kedua, wes sajudane nang nyiapno. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk mewajibkan ibadah khusus bagi orang-orang mukmin, namanya ibadah puasa. Para jamaah, puasa ini memberikan pelajaran yang sangat mahal, luar biasa untuk kehidupan kita. Pertama, puasa mendidik kita agar menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Oke, izin Mas Emil saya berdiri. Ya, maaf karena saya perhatikan jamaahnya banyak ibu-ibu dan wanita itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Puasa mendidik kita agar menjadi pribadi yang sabar, ulet, dan tahan uji. Para jamaah, kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Coba kita pikir, hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing pasti kita akan kalah. Jadi apapun kalau nggak mampu bersaing selesai. Jadi petani nggak mampu bersaing gagal panen. Jadi pedagang nggak mampu bersaing bangkrut. Balik modal aja nggak, malah modal madul. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, jangan berharap promosi jabatan. Jadi kiai aja. Siapa ngomong gak payu? Loh iya, kiai di era seperti ini harus mampu bersaing. Loh, dipikir bisa bertahan sampai hari ini apa nggak berat apa?
Di tengah yang baru pada bermunculan, tapi Aba Anza tetap FYP. Loh ini kalau nggak mampu bersaing selesai. Loh maksudnya gini, kiai harus mampu bersaing sama artis, jangan sampai kalah. Kalau artis punya fans, kiai zaman ini juga harus punya fans. Fansnya kiai jangan sampai kalah dengan fansnya artis. Gitu loh. Kalau artis punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Loh, fans pengajian jangan sampai kalah dengan fans dangdutan, fans sholawatan jangan sampai kalah dengan fans-fansnya dangdutan. Ngono maksudnya, rumangsamu persaingan antar kiai enggak ono. Nah, karena kondisi semacam ini banyak orang yang nggak sabar, persaingan ekonomi. Banyak orang yang pengen cepet kaya tapi nggak sabar. Akhirnya maaf nganakno duit. Renten nih lo renten, ngutangi dom bayare cagak listrik, ngutangi cecek bayare bajul. Wonten wonge teko. Ketoke wonge ndiluk saiki. Ndiluk ana wonge. Gawe jilbab ireng. Banyak orang yang nggak sabar, pengen cepet kaya, renten, markup, maaf, jadi pejabat nggak sabar, pengen cepet sogeh, akhirnya korupsi, tapi uangnya nggak teko. Maaf ya para pejabat yang di atas panggung, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya. Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen, tapi gak roh carane. Hidup akan kacau kalau orang gak sabar. Coba, kenapa jalan raya macet? Ya karena pengguna jalannya pada gak sabar. Kendaraan yang besar gak mau ngalah, kendaraan yang kecil gak tahu diri. Kendaraan sing gede iku gak gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki embong, sing cilik-cilik disempari kabeh. Tot. Kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike, nyelempit mortakan ngarep. Akhirnya macet, ditambah polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan. Tambah macet. Mangkane opo ae kapan gak sabar dadine kacau. Maaf. Kenapa antrian-antrian itu kok jadi kacau? Antrian sembako, antrian pembagian zakat, kok kacau? Ya karena orang-orang yang ngantri pada nggak sabar, yang udah dapet nggak mau minggir, kepengen oleh meneh, yang belakang dorong-dorong kepengen tutuk ngarep, ngono lho Bu. Wis tak lah pokoke opo ae kapan nggak sabar kacau. Pengajian kapan nggak sabar, mulai dhisik kaya iki ngomong. Nah, hebatnya kesabaran. Coba kita bandingkan Bapak Ibu para jamaah. Manusia istimewa karena punya kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya binatang, ada makhluk kita, manusia. Malaikat diberi akal tapi nggak dikasih nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia punya dua-duanya, punya akal sekaligus punya nafsu. Malaikat hanya punya akal nggak punya nafsu. Maka wajar kalau malaikat selalu baik. Pantes kalau malaikat nggak pernah nakal, karena malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak punya keinginan. Jadi malaikat itu ketok panganan lezat nikmat kaya apa, gak ada ngiler. Malaikat ngelihat perempuan secantik apapun gak ada ser-ser. Ketok wong wedok ayu kok sengkring-sengkring, iku malaikat sarungan. Ya celonoan barang. Nek ketok wong ayu sriwing-sriwing. Malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo? Mas, teman tahu ketemu malaikat Israel Mangkupurel? Enggak ada, karena nggak ada nafsunya, sehingga malaikat nggak pernah salah. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat,
Misalnya diperintah sama Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Nabi, siap. Begitu diterima ayatnya bagus, habis itu wah kata keno tapek dewe, nggak ono malaikat tok korupsi. Sing korupsi ku dudu malaikat. Halo, halo, malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat bagi rezeki. Kalau memang itu rezeki jatahnya Anwar Zahid, nggak mungkin keliru nogone Muhammad Ali Kuncoro. Tetap sampai ke Anwar Zahid. Misalnya Mas Emil kok mempersiapkan sesuatu untuk Anwar Zahid, misalnya ini nggak mungkin kok terus keliru tekan gone PJ wali kota, nggak mungkin. Tetap sampai aku. Malaikat Israel nggak mungkin salah. Yang suka salah itu panitia pengajian. Jatahmu balik ketika nokori itu sampai salah. Malaikat Israel nggak mungkin keliru njabut nyawa. Wah, iki dorong wayahe mati, mergo Israel gregeten dipateni dhisik, dijabut nyawane dhisik. Ndak. Wah, ini waktunya dicabut nyawanya, tapi karena malaikat Israel suka, akhirnya diundur. Ndak mungkin malaikat Israel salah cabut nyawa, ndak mungkin. Kalau memang 7 hari lagi misalnya yang dicabut, misalnya loh ini kok Muhammad Ali Kuncoro, misalnya nggak mungkin Anwar Zahid yang dicabut, tetap Ali Kuncoro misalnya. Ya tenang aja BJ wong digawe contoh karo gak digawe contoh padha ape matine nggih mboten. Malah biasanya lebih dulu mati yang dijadikan contoh. Lu gitu, nggak mungkin salah karena malaikat nggak punya nafsu. Nah, binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal, sehingga di dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada undang-undang. Binatang nggak punya malu karena nggak punya akal. Kuda, sapi, keliling kampung nggak pakai celana, yuk gak izin. Kambing, bahasa Inggrisnya the wedus, itu kalau nafsunya udah memuncak nggak peduli banyak orang karena nggak ada akalnya. Ono wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan, lah wedhus wedok iki bokonge ndut wes melawayu dikit-dikit celingkrik, wes gak peduli lah. Sekarang maaf banyak manusia yang lebih bejat daripada kambing. Halo, kambing itu kudu ngoyo nang pinggir rembong, wakeh wong gak ngurus, wis mara mekekeh tur mari yo gak cewek. Lah saiki ana wong Mojokerto nduk pinggir rembong kebelet kudu ngoyo kok gak ngelek toilet, langsung tur mari gak cewek. Cewoke nggawe obat, maksudnya obat abit, malah kadang ditutul-tutul no cagak listrik. Berarti lebih parah daripada ada apa enggak? Wongnya teko, nah, kayak no pojokan kan. Nah, kalau manusia, Bapak Ibu, punya akal sekaligus punya nafsu, di mana akal dan nafsu manusia ini setiap saat bertempur dengan dahsyat. Maka apabila ada manusia yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bagus, baik, wajar karena nggak ada rintangannya, nggak ada nafsunya. Lah wong kota Mojokerto loh, digain nafsu kok bisa dikendalikan oleh akalnya, maka orang Mojokerto jauh lebih hebat daripada malaikat. Tapi wongnya gak tepuk tangan. Sebaliknya, kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, manusia lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, puasa mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu biasa disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah. Halo?
Bisa dilanjut? Dilanjut apa langsung doa? Doa apa lanjut? Doa apa doa? Kalau minta dilanjut mohon diperhatikan 10 menit. Oke, tak tambah lagi. Puasa itu ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah. Bapak Ibu adik-adik, sampean sholat banyak orang tahu karena memang bisa dilihat. Sampean zakat banyak orang lihat karena itu memang amal yang bisa dilihat, amal yang bisa dilihat orang. Sampean umroh, haji, orang sekampung ikut nganter semua karena itu memang amal yang bisa dilihat. Tapi sampean puasa nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Ini loh yang datang di majelis ini, yang tadi siang nggak puasa, yo nggak ono sing ngonangi. Ada orangnya, ada orangnya saiki nyawang drone. Pokoknya sing ndangak nyawang drone, tak dongakno tengkengen gak iso balik. Lek mari nyawang drone terus nyawang aku, berarti lah dibanding-bandingno karo iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura, mesti konangan. Ya apa sampean nek pura-pura sholat iku? Rukuke sampean ganti kayang ngono ta? Terus sujudnya diganti gelondong-gelondong ngono ta? Pura-pura sedekah mesti konangan. Ya apa carane sedekah kok pura-pura? Pura-pura haji, lungamu kate lunga nandi, wong haji itu kudu nang Mekah. Mesti konangan. Tapi nek pura-pura puasa aman. Tak ulangi. Meneh awan-awan metu teko omah, kowe nang lambemu lapono sampai garing. Nek perlu kayak nopel titik-titik. Aku terus melakumu gayamu genteang ambek ida itu. Kok lemes Mas? Poso. Padahal wis mari sarapan tek 3 piring. Gak ono sing ngeruh. Sehingga gini para jamaah ya. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai oleh manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah apa wae sakliyane poso iso dibiji wong. Wah, itu Pak Kajari itu sholatnya khusyuk. Loh kok tahu? Ya dari gerakan-gerakan dan bacaannya. Takbiratul ikhrami sampai melungker-melungker. Allahu akbar. Keberuhan khusyuk banget itu sholatnya Pak Kajari. Bisa dinilai kok. Lah. Golek liyane sapa ya. Lek MC iku gak khusyuk blas salate. Kok tahu kalau salate MC gak khusyuk? Lah salate udah cepet, Allahu Akbar entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek ngono. Salat apaan itu? Entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek. Loh, bisa kelihatan kok ada orang salat itu koyo layangan pedot. Wis akeh gak khusyuke ngono iku. Bisa dinilai. Wah, itu Pak Emil itu ahli sedekah itu. Kok tahu? Lah ya dari seringnya kegiatan sosial yang beliau lakukan, sering kasih bantuan, setiap acara pasti santunan yatim, setiap ketemu kiai mesti nyangoni. Bisa ketahuan. Aku nggak butuh senyummu, Mas. Menengok. Bisa dinilai kok. Sedekah itu bisa dinilai. Nah itu ada dan Ramil itu hajinya mabrur itu. Loh, haji juga bisa dinilai mabrur apa enggaknya. Dari mana? Dari perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dan Ramil itu dulu sebelum haji pelitnya minta ampun. Pulang haji tambah loman. Ini berarti tandanya mabrur. Dulu sebelum haji kalau ketemu kiai gak tahu nyangoni. Begitu pulang haji setiap ketemu kiai mesti. Nah, mabrur itu tandanya. Gitu loh. Itu. Nah itu kalau PJ itu mabrur apa enggak ya tergantung perubahan perilakunya itu loh.
Ini dulu waktu umroh, waktu haji di Mekah, Madinah semangatnya luar biasa. Top, top. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari takut nggak kebagian tempat. Ya wajar karena memang di sana tanah suci. Orang umroh haji itu kan berhijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana semangatnya luar biasa karena memang tanah suci. Jumatan itu jam 12, jam 9 udah berangkat ke masjid. Takut nggak bisa masuk masjid, tanah suci. Bener. Begitu balik ke Mojokerto, kembali ke tanah air. Udah khutbah kedua itu belum berangkat. Kan tanah air kan lemah campur banyu, bletoan. Tanah air males mau melewati tanah air itu, nyemek-nyemek soalnya. Lah di sana tanah suci kok. Subuh itu ada azan. As-salatu khairum minan naum. Lari. Begitu di rumah, assalatu wassalamu alaik, kelon. Ada apa enggak? Nah itu namanya kaji tomat ya itu. Di sana tobat, begitu pulang kumat. Nah itu gak terima mardut, itu kaji begedut itu. Ini tandanya ndak mabrur, bisa dinilai. Semua ibadah bisa dinilai. Wah, Anwar Zahid itu kalau ceramah ikhlas. Loh, bisa dinilai kok ikhlas apa ndak? Bisa dinilai kok. Wah, apa itu ceramah niatnya cuma cari duit tok. Tak sampluk salon kok. Mekah. Bisa dinilai, orang baca Quran itu bisa dinilai kok. Tapi kalau puasa gak bisa. Ya apa sama nilai? Poso. Wah, iku endi ya? Wah itu ketua PKB itu ahli puasa itu. Ahli puasa. Kok tahu? Wong kuru. Loh, apa iya yang puasa, yang kurus itu ahli puasa? Berarti nanti yang lemu-lemu kayak iki tersinggung iki. Berarti gak tahu poso iki kok lemu iki. Ya walaupun posone Ramadan tok tenan. Orang kurus belum tentu karena dia rajin puasa. Ya nek kurune mergo poso, lah nek kurune mergo kaliren. Tak cacingen ayo. Wah, itu bapak itu ahli puasa. Kok tahu? Lah itu jalannya mereng-mereng. Lah iku pancene wonge tengkleng. Itu meludah terus berarti puasa. Ndak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Betul? Dari sini kita diajar nilai keikhlasan, bahwa beramal itu jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, jangan pengen dilihat orang, jangan pengen didengar orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak usah pengen dilihat orang, gak usah pengen didengar orang, itu ikhlas. Kayak saya sering sampaikan filosofinya besi, itu bangunan bisa berdiri kokoh, ada besinya apa enggak? Jawab, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, tapi semua orang mengakui jasanya besi itu kuat karena ada besinya. Enggak harus kelihatan, gitu loh. Orang yang ikhlas itu enggak selalu pengen menonjolkan diri. Lah kalau besi pengen nonjol karena dia merasa punya jasa untuk bangunan itu, malah elek engko. Koral juga merasa punya jasa, pengen kelihatan. Pasir merasa punya jasa, pengen kelihatan. Semen ngerasa punya jasa, pengen kelihatan. Kayu ngerasa punya jasa, pengen kelihatan. Elek, bahasa Inggrisnya the peteng serongat. Saya Anwar Zahid ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Loh, kalau enggak ada jantungnya mati saya. Saya ngomong jantung saya kerja, memompa darah ke sekujur tubuh saya berdiri, saya duduk, sampai saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya luar biasa untuk tubuh saya. Tapi dia nggak pengen menonjolkan diri, nggak pengen kelihatan, dan semua orang sudah ngakui kok jasanya jantung. Coba misalnya organ tubuh saya yang ada jasa pengen menonjol, jantung pengen nongol, terus manggon yang batuk gini, paru-paru merasa punya jasa, manggon yang dengkul. Jadi opo aku? Usus jasanya besar untuk pencernaan kita.
Lah nongol dikit aja jadi masalah. Namanya ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dipotong. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasa-jasanya, itu maaf, orang double yang harus dipotong. Oh, Mojokerto ini dulu nggak gini, begitu saya jadi PJ, oh maju semua. Misalnya baru jadi PJ sebentar aja udah ngene. Misalnya gak diundang meneh ya wis wong bar iki entek jabatane. Nyari tempat lain kok. Allah ya kan, kita doakan mudah-mudahan beliau lo berat loh jadi PJ di kota Mojokerto, soalnya ini trah Mojopahit berat, ini gak wong sakti lah gak kuat, ini ada hayam wuruknya, ada gajah madanya, gak kata blekne gak. Ini harus kuat loh ya. Nah udah, ibu paham gak? Nah ikhlas itu maaf banget kayak kita kalau mau ke toilet, kita ke BAB itu bahasa Inggrisnya the singing, itu amal yang betul-betul ikhlas, amal rahasia, jangan sampai kelihatan, jangan sampai kedengeran. Ada orang mau BAB bikin pengumuman aku AB singing, gak ada. Begitu kita masuk pintu ditutup rapet jebret, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari njaba. Karena itu amal rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu kita duduk posisi siap, keran air dibuka, biar suaranya air keras, gerejek dan aman, tidak terdengar bunyi pret perkotok-kotok, pret perkotok-kotok. Jangan sampai kedengaran orang. Menengok toh. Meskipun keluarnya alot, mari mangan jambu klothok entek sapirang-pirang. Kita tahan, leng ngeden gak ada, waduh, wis ngeden balap-balik gak metu-metu rek. Enggak, jangan sampai kedengaran orang. Sebisa mungkin kita ngejen tapi nggak keluar suara. Nah, ini pengalaman ini. Suasananya pesing bau, kita juga nggak bengok-bengok. Jangan sampai kedengaran orang. Setelah bersih kita cebok, resik, keluar. Kita tetap merahasiakan amal itu dan tidak kita ceritakan ke orang lain. Masa ono wong mari ngono iku terus kondo, "Mbak, aku mau metu pitu kok, Mbak." Sing papat dawa-dawa blantong-blantong, Mbak. Sing telu merengkel-merengkel cilik. Wong gendeng iku. Begitu keluar udah kita ngelihat aja enggak. Ono wong ngising terus diutik-utik, endi mau satene rek. Orang amal ikhlas itu begitu, udah selesai jabatan wakil gubernur 1 periode, udah nggak usah diungkit-ungkit, ini jasa saya, enggak, lanjut ada jabatan itu, lanjut terus perjuangannya, lanjut terus pembangunannya, lanjut terus untuk mensejahterakan warga masyarakat Jawa Timur. Terus kalau masih ada kemiskinan yang belum terentas, masih ada beberapa, terus periode kedua. Maka kalau cuma 1 periode nggak cukup bagi beliau. Jawa Timur ini luas, Bojonegoro aja belum tersentuh kok. Maka wajib 2 periode. Kalau cuma 1 periode nggak cukup bangun Jawa Timur seluas ini. Setuju? Setuju? Sing gak milih sok kiting tanganmu. Tapi yang bodoh lah jadi menteri aku yo gak roh kok. Garai wis kadung apik ngene iki wis kabeh-kabeh. Masuk. Mbah. Wong nek apik. Lho, saya kenal beliau mulai dari Bupati Trenggalek dulu. Trenggalek keren di bawah kepemimpinan beliau. Sekarang dilanjutkan wakilnya beliau, keren. Ini yang ngerintis ini. Saya dulu itu penasaran, endi to bupati sing jarene bojone artis ya. Penasaran aku. Ternyata begitu ketemu orangnya, wah, pantes saya. Siapa ngomong tambah-tambah? Ini sama nih ngeluar gak usah melu-melu. Apa? Sarung. Sarung. Oke, ayo. Yang ngapal lagu Ramadhanu Tajalla. Itu, berdiri. Kasih mic mas, kasih mic. Kasih mic.
Izin Mas ya. Izin sebentar. Ya, interaksi sama jamaah sebentar. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Muhammad Zainal Fuadi. Panggilannya? Fuad. Fuad. Rumahnya mana? Losari, Mojokerto. Losari, Mojokerto sini. Datang ke sini jam berapa tadi? Jam 8. Tahu nggak tantangannya ini sholawatan nyanyi Ramadhanu Tajalla? Belum tahu. Oh, ya tahu. Ganteng, tahu. ganteng budek. Orang tadi saya ngomong yang bisa nyanyi Ramadhanu Tajalla ngacung kayak gini. Tahu kan? Tahu. Ya udah berarti siap. Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa nama wakil gubernur periode 2019-2024? Bapak Emil Dardak. Lengkap. Orangnya mana? Ini. Sebelum jadi wakil gubernur, beliau adalah bupati. Bupati mana? Trenggalek. Siapa nama istri beliau? Bu Armi Baksin. Iya, apa? Mas, 1.000 Mas. Ajudan. 100.000. Aku sing ngekei gak apa-apa, tapi utang Mas. Cair 100.000. Izin neng izin. Loh, saya ditambahi maneh karo Pak PJ. Pak PJ iki. Saya kenaan 30. Nanti kalau bisa tak kasih, kalau nggak bisa enggak. Ya berarti dompetku aman. Oke. Ya wes. Siapa nama PJ Wali Kota Mojokerto sekarang ini? Bapak Muhammad Ali Kuncoro. Roh ya. 1.000. Siapa nama istri beliau? Nah, karo Bu Ali Kuncoro wek. Yes. Dah, ayo sekarang nyanyi Ramadhanu Tajalla. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بمولاها. Bitaqwaha bimaulaha. Diulang. Ramadhanu tajalla wa batasama. Ayo diulang menengok kowe. Satu. Iya baleni 1 2 3 ayo. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواه. رمضان 1 2 3. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات نسمو للنفس بمولاها. Nah, tepuk tangan, keren. Mas, vokal hadrah ya?
Pondok. Oh neng pondok. Oke. Pondok mana? Salam. Darussalam Mojokerto. Jombang. Oh pondok Darussalam Jombang. Oke. Ini udah liburan. 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 Oke. Kemarin Ramadan di pondok nggak? Ya. Khatam kitab berapa? Atam cuma satu. Loh kok cuma satu? Kitab apa? Kitab apa? Nasoih libat. Mosok saulan Ramadan khatam Nasoihul Ibad tok. Soalnya pondok modern gitu. Emang kalau pondok modern ngajinya cuma satu kitab? Ya kan soalnya ya umumnya yang dikejar. Oh umumnya yang dikejar. Iya. Berarti ngaji kitab gua anggap ra umum tak antem. Oh Ustaz. Oke. Ya Bang. Ya udah nggak apa-apa. Khatam gak Nasoihul Ibadnya? Iya. Keren. Masih sekolah apa udah kuliah? Sekolah. Masih sekolah. Nanti ke depan cita-citanya Allah bismillah. Mau kuliah. mau kuliah. Ngambil jurusan apa? Kasih penyiaran Islam insyaallah. Wah, komunikasi penyiar Islam. Oke, tepuk tangan, keren. Lanjut Mas. Tak kasih sarung. Tahu nggak sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Ayo, ya ini. Ayo, kata-kata untuk sarung mangga. Oleh iso tak tambahi duit. Ayo. Ayo. Hari gini masih nggak pakai mangga. Rugi dong. Kamu yang untung karena kamu dapat sarung tak tambahi 100.000 lagi ya. Keren. Ayo yang cewek. Ayo yang cewek. Sama pokok lagunya tentang Ramadan. Oke, sini boleh. Ramadhanu Tajalla boleh. Lagunya tentang Ramadan. Sholawatnya tentang Ramadan. Mas, tolong Mas kasih mic-nya Mas sana. Waduh, waktunya habis. Nggak apa-apa nggih? Izin Mas Amil nggih? Izin sebentar. Habis ini doa. Oh, kita belum yang terakhir nanti Lailatul Qadar. Ya. Nggih, nyuwun sewu nggak apa-apa situ. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak E mungkin duduknya bisa lebih tenang dulu, enak duduk, nggak usah nervous. Biasanya orang perempuan kalau deket sama aku itu suka grogi Mbak. Menengok. Namanya siapa? Abidatur Robiah. Abidatur Robiah. Alamat? Alamat di Keranggan, Kota Mojokerto. Oh kota juga, ini kota semua yang hadir di sini ya. Keren. Dah. Tahu nggak namanya Wali Kota Mojokerto 2018-2023? Hajah Ika Puspitasari. Hajah Ika Puspitasari. Keren. Nanti kalau beliau maju lagi milih beliau nggak? Nggih. 100.000 neng. Wis oleh suara satu kok. Malah loh, ini ada gambarnya, tapi bukan kampanye loh ya ini. Mbak Bidah, panggilannya Bidah. Nggih. Nah, Bidah ya. Masih sekolah, kuliah, udah kerja? Kerja. Kerja. Nggih. Maaf, kerjanya di mana? Ngajar ekskul. Oh, ngajar, udah ngajar. Ngajarnya di Di beberapa sekolah. beberapa itu piro ae, Mbak? Mak 2. Lu 2 kok beberapa? Sekolah mana? Ya coba ini biar mesisan wong-wong cek krungu sampean ngajak iki ustazahnya. Di mana sekolah Mak? Di SMP 8 SMP sama 8. SMA 2. SMP 8 sama SMA. Sama SMP 3 juga. Loh, SMP 8, SMP 3, SMA 2 SMA 2. sama Man Kota. Loh, ya berarti 4. Kok tadi ngomongnya cuma 2. Nggih, kelentu. Oh, kelentu. Ya udah nggak apa-apa. Keren. Nah, ini ilmunya manfaat. Oh, nggak usah ngejar gaji. Nggak usah ngejar gaji itu urusan belakang. Yang penting manfaatkan ilmunya, nanti barokah. Insya Allah barokah. Nah, gaji sedikit kalau halal itu jauh lebih barokah daripada gaji besar tapi nggak halal. Udah PNS belum? Belum. Catet BC. Catet. Nanti kalau ada pendaftaran seleksi daftar ya. Nggih. Ya aku ya cuma ngongkon daftar tok ae. Lolos enggaknya tergantung sampean. Kalau sampean memenuhi standar kriteria ya nanti lolos. Udah sertifikasi belum? Belum. Catet. Udah, insya Allah prioritas. Itu tenang barokah Lailatul Qadar. Dan udah nikah belum?
Belum. Kok belum semua jawabannya? Catat. Udah. Kira-kira suaminya itu pengen yang model kayak Pak PJ apa model kayak Mas Emil? Kira-kira. Loh, kira-kira kepengen yang model kayak mana? Kalau dikasih dua-duanya nggih, Hah? alhamdulillah. Gimana? Kalau dikasih dua-duanya nggih, alhamdulillah. Kok iso dikasih dua-duanya gitu. Kalau dijadikan yang kedua mungkin malah dikasih dua-duanya. Ya satu aja. Udah, yang kayak apa sih? Barangkali yang di sana mendengar kriteria imam idaman. Yayan Mak Zahid. Aduh, gak wani mulih aku ini kok. Keren. Udah, aku seneng kalau ada mbak-mbak yang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan, ngajar generasi bangsa. Ini sekarang dunia pendidikan kita kan harus lebih ditekankan di pendidikan karakter. Cocok. Ya udah, mau sholawatan apa? Mbak Abida. Gampang mawon. Lah iya gampang mawon, monggo. Pokoknya yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Cak. Ayo, apa? Ramadannya Mahir Zain. Apa? Ayo, yang lain diam. Tiba-tiba Ramadan udah dapat 23 hari tiba-tiba. Ayo Mbak Abida, ayo. Ramadhanu tajalla wa abtasama tuba lil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa abtasama tuba lil abdi idza tanama. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Nah sekarang rap yang kedua. Tadi kan Ramadhanu zamanul barakati. Udah masih tadi jenengan yang kedua. Boten hafal. Iya sing nomor loro ya. Lah zamanul barakati ku sing pertama. Ya wis iki wae gak apa-apa, sing pertama iku wae. Aku yo gak hafal kok. Lu gak hafal yo gak hafal kok. Ayo. Ramadhanu zamanul barakati. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadhanu zamanul barakati. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadhanu majalus salawati Masmudin nafsi bitaqwaha. Wes ya udah. Harapannya Mbak Hilda, panggilannya siapa? Abida. Mbak Abida. Harapannya Mbak Abida untuk Mas Emil Listianto Darda apa harapannya? Ya mumpung ada beliaunya. Semoga untuk Jawa Timur ke depannya menjadi lebih baik lagi dan bisa lanjut ke 2 periode. Amin. Misalnya sampean jadi istrinya Mas Emil, misalnya. Bentar. Misalnya terus dimintai pertimbangan. Aku ini wakil gubernur apa menteri? Sampean kasih saran milih di wakil gubernurnya apa di menterinya? Misalnya iki bayangno sampean Mbak Arumi. Tapi Mbak Arumi kok gembrot ngene ya? Bayangno beda. Makanya itu diet. Ini Ramadan malah peningkatan berat badan. Misalnya itu. Yang aku Emil, sampean Arumi. Wis temen tak antemi pisan kok. Yang ini enaknya
Enaknya aku nanti di wakil gubernur lagi apa pilih di menteri yang gimana? Di wakil gubernur aja. Kenapa kok di wakil gubernur kok nggak menteri sih? Kenapa? Biar nggak jauh-jauh dari rumah. Biar nggak jauh-jauh dari rumah. Oh gitu. Ya udah. Doakan dulu, doakan beliau, Mas Emil. Doakan, Semoga panjang umur dan bisa melanjutkan Jawa Timur ke yang lebih baik lagi. Amin. 1.000. Nih. Akeh men 200. Mas Amin ditambahin Mas Emil. 300. Wis oleh teko ning Ita, oleh teko Mas Emil. Ayo matur suwun, terima kasih. Nggih. Sarung. Minta sarung apa enggak? Nek diparingi nggih. Oh, nek diparingi nggih. Ini dikasihkan siapa nanti sarungnya? Nih, dikasihkan siapa nanti sarungnya? Masih belum tahu. Oh, masih belum tahu. Oh, kasihkan calonnya. Bagus kok batik. Sarungnya batik Indonesia, Nusantara. Mangga Nusantara. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tahun 2024 nggak pakai sarung mangga, pekok. Sarung mangga ini. Ayo kata-kata dulu, nanti tak tambahi duit. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita semua. 1.000. Kamu mau minta Le? Kamu mau minta sarung? Ayo sini, kamu aja. Kamu sini. Mas izin Mas ya. Ini, kasih mic ini, kasih mic. Ini. Ini itu. Coba kamu salam. Salam kamu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa? Harsa Satria Hikmawan. Panggilannya? Harsa. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. SD apa MI? SD. Nanti kalau udah lulus SD melanjutkan ke SMP apa MTS? Pondok. Bener. Oke. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Kayak itu. Mondoknya di pondoknya Mbak Anza. Apa namanya pondoknya? Di mana? Di Ponorogo. Di Ponorogo. Bojonegoro kok Ponorogo. Kenapa kamu kok pengen jadi tentara? Kamu nggak pengen jadi wali kota apa pengen jadi bupati? Enggak. Boten. Milih tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Biar apa? Melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Ayo 1.000 dan Ramel. Ayo kene, nek ora nggo dhuwit utang. Ini calon penerus jenengan ini. Loh, kamu dikasih duit segini sama Pak Dan Ramil. Ayo terima kasih dulu ke Pak Dan Ramil. Terima kasih Pak Dan Ramil. Semoga sampean panjang umur dan sehat selalu. Amin. Naik pangkatnya, ayo. Naik pangkatnya. Terus apa lagi doanya? Wakeh lo duitnya. Supaya bisa melindungi rakyat. Supaya bisa melindungi Nanti rakyat. kamu jadi tentara yang baik ya. Bener? Bener. Bisa nyanyi enggak? Sholawatan? Bisanya sholawatan. Sholawatan apa? Ayo. Wali Songo. Wali Songo. Ayo coba. Cepet. 1, 2, 3. Sunan Resek Maulana Malik Ibrahim. Hah? Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Kudus Warsadik Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dah, tepuk tangan. Tak kasih duit. Pertanyaan. Sunan Bonang siapa namanya? Maulana Makdum. Maulana Makdum. Pinter ini, tentara cerdas ini kamu. Dah. Makasih ya Bang Ja. Sama-sama. Minta sarung apa enggak? Mau. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana?
Dari YouTube-nya Banza. Apa YouTube-nya Abah Anza, namanya apa? Anza Channel. Kamu sudah subscribe belum? Sudah. Caranya ya apa nek subscribe? Pinter subscribe habis itu semua. Oh, mincet subscribe terus semua. Dah, makasih. Ini tak kasih sarung. Ayo kata-kata sarung mangga bisa enggak? Sarung mangga, sarungnya Banza. Ndak sarung mangga, ndak bahaya tak? Bahaya. Dah, makasih. Ayo kayak kasihkan Mbak E sama Ibu E kayak pinter nak ya. Calon tentara. Ada? Waduh iki malah suwe iki. Ayo cepet Ibu salam dulu cepet. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Nur Khalifah Alamat? dari Magersari, Kota Mojokerto. Magersari. Sendiri apa rombongan ke sini? Sama suami. Sama suami? Iya. Suaminya di mana? Itu belakang. Mana? Ini. Ah, oh situ. Berdampingan dong tadi. Iya. Ya udah. Ibu memang bisa nyanyi lagu religi? Ya suka. Suka? Iya. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Sholawat. Ya sholawat apa? Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah nggih. Ibu tadi saya itu tantangannya bahasa Indonesia Bu. Kok sampean sholatullah salamullah. Tapi karena sholawat ya enggak saya stop. Tapi saya tadi mintanya kan bahasa Indonesia. Udah ini aja. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. 1, 2, 3. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang membawa di sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama, cahayanya di atas cahaya. Nabi Muhammad bagai cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Ya udah, memang beliau nggak persiapan, udah cukup. Udah. Kenal Neng Ika enggak? Kenal Bu Ita. Masuk anggota muslimat apa enggak? Insya Allah. Insya Allah ikut muslimat ranting mana? Ranting Kedundung. Kedundung. Iya. Neng Ika udah pernah datang ke Kedundung apa belum? Sudah pernah ke Berapa? masjid. Oh, sudah pernah ke masjid? Iya. Waktu itu bagi-bagi apa? Takjil. Nanti kalau Neng Ika maju lagi dipilih apa enggak? Insya Allah dipilih. Kemarin milih Neng Ika apa enggak? Nggih. Bener. Benar. Neng. Langsung 2 lo, keren. Kasihkan. Sarung napa mboten? Nggih. Matur Neng yayange, yang tak paringi sarung. Lek nimbali pripun? Alhamdulillah Mas dapat rezeki sarung dari Bu Ita. Untuk tahun ke depan mari kita pilih menjadi. Sarungnya toko aku, duitnya toko Neng Ika. Oh nggih. Nggih dari Abanza. Gitu, tak tambahi 1.000 ambek sarung. Sarungnya paring nih. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Sarung cap mangga tetap di hati. Ya wes. Satunya. Bon. Ayo Mbak salam dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama? Wardah Ayu Ningtyas. Panggilannya Wardah apa Ayu? Wardah. Wardah. Tahu nggak artinya Wardah itu apa? Bunga. Bunga apa? Bunga aja. Alamatnya mana? Trawulan Panggih, Mojokerto Kabupaten. Oh Mojokerto Kabupaten. Nggih. Kesini sama siapa? Sama temen Putri di belakang. Belum nikah. Belum. Grup Khadroh ini mana? Coba salah satu grup Khadroh ini kira-kira yang mana? Mboten. Oh nggak ada yang masuk kriteria. Wek. Ya bener Ojo.
Sampean nanti kalau milih yang suka ini nanti dikeplai terus sampean. Apalagi yang vokal, suka tikungan. Udah, oke, nyanyi apa? Maulana yang Sabian. Oh, Maulana versi Nisa Sabian. Oke, yuk. Ini versi Wardah. Mojokerto keren-keren ternyata. Yuk. Pulau ngejer. Hah? Pulau ngejer. Lapo kok ngejer? Lapo? Gara-gara ono Mas Emil ngejer. Wonten Aba Azza, sakit berbincang. Ngerayu. Berarti kamu ngefans aku dong. Boleh dong bagi nomornya. Aduh. Nomor rekening. Nomor rekening kula. Ya udah ayo Nisa Sabian yang Maulana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Kula ngejer. Dengan kasihmu ya Rabbi. 1, 2, 3. Dengan kasihmu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, berat hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima. Langsung terima. Oh, okay. Ayo. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Monggo sedaya. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Kuat mangga sedaya. Gecek mboten nervous. Bukan. Coba waktunya longgar, tak suruh duet sama Mas Emil. Oh, beliau itu kalau lagi nyanyi keren suaranya. Gayanya gak ngaku kulino karaoke. Saya pernah dengar Mas Emil kalau nyanyi keren banget suaranya. Kapan-kapan aku pengen duet sama beliau nanti. Kampanye. Ya udah, harapannya untuk Mas Emil. Semoga Mas Emil tambah ganteng. Udah, amin. Tambah adem wajahnya. Masya tambah Allah. berseri-seri. Terus nek nyawang iki panas no. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Emil tambah ganteng, tambah adem terus. 2 periode, tapi menjadi gubernurnya. Nanti lagi periode berikutnya. Oh iya. Sekarang Bu Khofifah dulu. Bu Khofifah masih belum tuntas. Tugas-tugas beliau, amanah-amanah beliau untuk memimpin Jawa Timur. Nah, Mas Emil mendampingi beliau. Nanti kalau udah 2 periode, baru Mas Emilnya naik. Amin. Tapi ya bisa jadi nanti langsung wakil presiden kan Kak Ro. Amin. Ngono. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik lah untuk beliau ya. Amin. Nah, kalau yang terbaik dipanggil Allah? Belum. Pokoknya jabatan apapun mudah-mudahan maslahah manfaat berkah untuk beliau. Amin. Harapannya untuk Pak PJ. Mas Bapak Ali Kuncoro. Mas diganti Bapak. Pantasnya Mas apa Bapak? Bapak. Mbah. Ayo Mbah Ali Kuncoro, ayo manut. Semoga Bapak Ali Kuncoro saged amanah. Amin. Terus kemudian lebih bertanggung jawab juga. Dia bertanggung jawab tapi lebih bertanggung jawab. Lebih, semoga bertanggung jawab pada istri apa kepada siapa? pada masyarakat Kota Mojokerto. Pada masyarakat amanah. Semoga istrinya tambah cantik. Amin. Hiburan nih, hiburan. Nggih cek wonten tambahane. Kak Enggena, apa kamu siap? Siap napa? Dados mantune mawon. Pede pengen jadi mantune
PJ Wali Kota, nggih, mudah-mudahan nggih. Ono sean. Ada. Ada, yes. Kamu tinggal tugasmu memantaskan diri. Ya udah, tak kasih sarung. Tak kasih sarung. Mana sarungnya? Nah, itu. Nih. Duit. Mas. Mas PJ, Bapak Emil, Bu Ita, barangkali mau menambahi. Lah, ayo ngemisan. Udah ini wis gabungan nih. Ini gabungan dari Mas Emil, Bu Ika sama Pak PJ. Sama ini kayak lo wis tak kasihkan kamu semua. Alhamdulillah. Digawe apa iki duitnya? Didamel tentabungan badhe bayar skripsi. Bayar skripsi. Ya lulus nose baru Ya, pantas amin. jadi mantu. Kasihkan sana. Alhamdulillah. Ya didoakan semua tadi. Semoga yang wonten ten panggung semuanya rezekinya lancar, umurnya panjang dan barokah. Amin ya Allah. Matur suwun Mbak. Top keren, tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan. Yang terakhir, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam istimewa namanya Lailatul Qadar. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Dikasih Lailatul Qadar, ini keistimewaan buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat yang paling dicintai Allah, paling disayangi Allah. Sementara usia umat Muhammad itu pendek-pendek dibanding umat-umat terdahulu. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Nabi Muhammad, antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Nah kalau kalkulasi biasa, tentu nilai ibadah dan pahalanya kalah sama umat-umat Nabi terdahulu yang ratusan tahun umurnya. Oleh karena itu, dikasih bonus sama Allah tiap tahun sekali di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan pas berada di malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya sama dengan ibadah serupa selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau sepanjang hidup kita umat Muhammad mendapati Lailatul Qadar 10 kali aja, ini berarti kita udah 830 tahun plus 40 bulan yang isinya hanya ibadah tok, tidak ada keburukannya. Sungguh ini merupakan nikmat yang luar biasa buat kita. Nah persoalannya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas salah satu malam selama bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Makanya sampean lek kepengin oleh Lailatul Qadar yo borekono kabeh. Tomboki kabeh. Mulai malam pertama sampai Ramadan selesai, anggap itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Dan itu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nggak ada kendornya. Karena penyakit kita di penghujung Ramadan biasanya ibadah kita mulai kacau karena euforia lebaran. Mohon maaf, sampai pusat kegiatan umat banyak bergeser. Dari masjid pindah ke mall, dari masjid pindah ke toko, dari masjid pindah ke pasar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya pokok jenengan istiqomah, sholat jamaah isya, sak terawih, terus maca Quran sak kobre, sak oleh. Insya Allah jenengan termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Syaratnya satu, jangan durhaka sama kedua orang tua. Dua, jangan mutus kekeluargaan. Jangan mutus silaturahim. Sebagus apapun ibadah manusia, sehebat apapun amalnya, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau dia memutus silaturahim, maka semua ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, selesai berkhutbah Id, selesai khutbah Idul Fitri, Rasulullah turun dari mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Gak berselang lama
Amin. Gak berselang lama, amin. Ini jamaah dan para sahabat heran. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada apa memang? Turun dari mimbar setelah berkhutbah, panjenengan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, barusan Jibril turun menemui aku, dan Jibril berdoa dengan 3 doa, maka aku membaca amin 3 kali. Itu mengamini doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagus apapun puasanya, sebagus apapun ibadahnya, jika dia durhaka menyakiti kedua orang tuanya, jangan kau terima ibadahnya. Kanjeng Nabi, amin. Coba, yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, apa iya ditolak sama Allah? Pasti diterima Allah. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kepireng Bu? Kepireng? Kepireng? Sehebat apapun ibadah istri, kalau melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, durhaka dan berani kepada suami, ditolak, nggak diterima sama Allah. Nah sekarang suami-suami yang menyakiti dan melukai istrinya, hadisnya nggak bicara itu. Ya memang hadisnya nggak bicara itu, nggak ada. Saya belum pernah dengar keterangannya. Ya lain kali kalau saya dengar keterangannya saya sampaikan. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan. Maka kalau ditanya, saya itu tugasnya malam, saya itu dinas malam, tugas saya itu malam. Misalnya saya kerja malam, tuntutan pekerjaan saya sehingga saya selama malam bulan Ramadan nggak pernah taraweh. Apakah saya ada harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya ada. Selama tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak memutus silaturahim, tetap ada harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Podo gak ruwe kok. Sebaliknya, sebulan penuh Ramadan, habis maghrib sampai subuh jungkung ibadah, tapi maaf, menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahim, karo dulure gak rukun, karo tonggoe gak rukun gara-gara buan balike gak imbang. Wonten apa mboten? Ana kudung putih karo kudung coklat. Enggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini udah lewat jamnya. Mohon maaf Mas Emil, kelewatan jamnya, salahin jenengan yang telat. Karena beliau tadi masih ada acara di Amanatul Ummah, sowan Yai Asep. Mas Emil ini di setiap kota di mana beliau ada kunjungan, pasti beliau menyempatkan sowan kepada kiai-kiai sepuh. Karena beliau sangat yakin dan percaya yang namanya barokah. Beliau selalu mengharap bimbingan, doa dan berkah dari para ulama, dari para kiai sepuh. Kita doakan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberi kesuksesan dunia akhirat. Panallah, saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Kota Mojokerto ke depan makin maslahah, makin manfaah, makin barokah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.